Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya Alan Albana bisa kembali menjumpai Anda, menjumpai ruang dengar Anda yang tentunya juga siaran Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini disiarkan langsung di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur, dan Anda juga bisa menyimak melalui channel YouTube kami RRI Bandung Live. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah perilaku seorang Muslim. Seperti apa sebetulnya perilaku seorang Muslim yang ideal, yang tentunya juga kami hadirkan narasumber kami sudah hadir di studio. Ada dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimanggung Sumedang. Telah hadir di studio kami ada Ibu Ustazah Dr. Hajah Dede Kania SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perdana ini dengan Bu Ustad ya. Iya. Hari ini. Baik, Bu Ustad, sebetulnya idealnya seperti apa sih perilaku seorang Muslim? Baik itu bukan hanya di rumah, kemudian kalau yang remaja itu di tempat sekolahnya, ataupun juga di tempat kuliahnya, atau bahkan juga di tempat pekerjaannya, bahwa tetap ketika kita seorang Muslim, aturan-aturan Muslim itu akan semua dibawa dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Seperti apa lebih jelasnya, Mangga? Ya, betul Kang Alan ya. Baik, saya sapa dulu para pemirsa, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, kita dipertemukan kembali di acara ini yang luar biasa ini. Saya baru pertama ini dengan Kang Alan ya. Mudah-mudahan berkah Kang Alan ya. Amin, amin, amin. Dan yang akan kita bahas hari ini tadi sudah ada spill-nya itu ya, sudah di-spill, sudah disebutkan perilaku seorang Muslim. Betul, seorang Muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu semuanya. Kalau kita niatkan ibadah itu ibadah semuanya, dan itu ada tuntunannya. Dari mau bangun tidur sampai tidur lagi itu ada tuntunannya. Bahkan ketika tidur pun gitu ya, kalau seorang Muslim itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang harus kita ketahui, siapa sih Muslim itu? Ya tentu kalau kita hubungkan dengan agama Islam, Muslim itu adalah seseorang yang beragama Islam, seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat dari akar katanya ya, Muslim kemudian Islam, ada diartikan menundukkan diri, diartikan juga sebagai sebuah ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, dari akar katanya, Muslim juga disebut diartikan sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi semata-mata orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, dia menyerahkan dirinya kepada agama Allah. Apa tanda ya orang yang Islam itu? Ya kita lihat dari mana? Dari rukun Islam. Jadi orang yang Islam itu yang mengaku sebagai seorang yang Muslim, pertama dia harus syahadat, karena rukun Islam dimulai dengan syahadat ya. Ya, kita nanti kupas satu persatu ini ya, karena ada juga pembahasan satu persatu dari rukun Islam, kemudian kita kupas juga rukun imannya seperti apa. Syahadat berarti kita ya menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, dan kita juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Nah, orang yang mengaku beragama Islam, maka dia senantiasa ini ya ingat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sepanjang harinya gitu ya, dia selalu berzikir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang pertama ya, syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat ya, yang pertama. Yang kedua,
orang yang mengaku sebagai muslim itu harus sholat. Ya, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Jadi yang pembeda antara seorang yang Islam dengan yang kafir itu adalah sholat. Sholatnya seperti apa? Ya, sholatnya bagaimana? Sudah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditetapkan sholat 5 waktu ya sebagai sholat fardu, ada sholat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemana-mana kalau mengaku umat Islam, ikuti contoh ya teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sholatnya 5 waktu, jangan mengaku Islam tapi sholatnya 3 waktu, sholatnya bahkan dilebihkan gitu ya, saya mau ingin lebih sholatnya. Nauzubillah. Kalau mengaku orang Islam ya sholatnya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana ya, mengaku cinta Nabi, mengaku sebagai umatnya Allah gitu ya, sebagai makhluk gitu ya, sebagai hambanya Allah, tapi kemudian ngarang-ngarang sholatnya. Berarti masih jauh itu ya dari kata muslimnya. Tadi kan muslimnya itu diartikan menundukkan diri kepada Allah. Menundukkan diri berarti kita taat atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga harus apa? Ya, kalau seorang muslim berarti harus zakat. Ya, yang ketiga zakat. Zakat yang wajib ya dikeluarkan ini ketika kita bulan Ramadan, itu disebut dengan zakat fitrah. Wajibnya bagi siapa? Bagi yang mampu. Ingat ya, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya termasuk golongan fakir miskin, justru mereka itu mendapatkan bagian dari harta yang dizakatkan oleh orang yang mampu, orang Islam yang mampu. Bahkan perintahnya ya, perintah zakat itu diawali dengan kata fi'il amar ya, dengan perintah yang jelas sekali, khuz min amwalihim shadaqah. Jadi harus diambil, orang yang kaya, orang yang mampu dari umat Islam ini harus diambil sebagian dari harta mereka supaya terdistribusikan dan dapat membantu orang-orang Islam yang berkekurangan. Ya, jadi Islam itu agama yang sangat bertujuan ini ya mensejahterakan umatnya, tidak mau umatnya kaya hanya sekelompok orang saja. Di dalam agama Islam semua pemeluk agamanya ini harus mendapatkan kesejahteraan juga, yang mampu dengan hartanya, yang tidak mampu ditolong oleh yang mampu. Wah, ini ta'awun ya, ta'awun dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, puasa, saum. Saum yang wajib kapan? Di bulan Ramadan ya, 30 hari ya, atau 29 hari ya. Kalau hilalnya sudah terlihat ya 29 hari, kalau belum kita sempurnakan 30 hari saum Ramadannya. Jadi saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kalau tidak mampu karena sakit bagaimana? Atau karena sudah senior ini ya, sudah sepuh bagaimana? Yang tidak mampu Allah tidak memberatkan. Jadi agama Islam itu agama yang penuh dengan kemudahan-kemudahan atau rukhsah. Jadi kalau tidak mampu tadi sholat saja, kalau tidak mampu berdiri sholatnya bagaimana? Duduk. Kalau tidak mampu duduk juga sulit duduknya ternyata, berbaring. Berbaring pun mengalami kesulitan, ya cukup dengan isyarat saja sholatnya. Itu sholat saking wajibnya ya. Dan itu jadi pembeda tadi ya, sholat itu pembeda. Saum pun demikian. Zakat tadi juga sama. Jadi kalau mampu kerjakan sebaik mungkin, yang tidak mampu kerjakan sebatas kemampuannya. Ya, ini luar biasanya agama Islam. Ini puasa bagi yang mampu. Kalau perempuan haid ya, yang nifas bagaimana? Ganti ya, kodo, ada kodo ya. Nah, di kodo nanti kalau sudah selesai ya kodonya baru lanjutkan lagi dengan saum sunnah. Kalau belum selesai kodo saja dulu. Jangan kemudian ini ramai ya kemarin di bulan Syawal itu ada yang saya mau saum sunnah Syawalan dulu. Saya tanya kodonya sudah belum? Belum. Wajib dulu ditunaikan baru yang sunnahnya. Jadi kodonya dulu ditunaikan ya, dipenuhi ini hutang
Qada itu kan hutang, bayar hutang. Nah, kalau memang tidak ada kemampuan untuk qada karena tadi dalam keadaan sakit, berarti bayar fidyah. Wah, demikian ya kalau dalam Islam. Ada kemudahan banyak sekali. Yang kelima, haji. Haji itu apa? Haji itu ya menunaikan ibadah ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Nih sebentar lagi ya, ini sudah mulai berangkat. Para jemaah kita yang kloter pertama sudah mulai berangkat dan siap-siap kloter yang kedua. Kemana? Ke Mekah ya. Nah, tambahannya ke Madinah karena Madinatul Munawwarah berarti Madinah itu kotanya Nabi, dan Nabi pun wafat di kota tersebut dan dimakamkan di rumah beliau yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kalau yang ibadah haji atau umroh ya harus ini ya melihat langsung ya ke tempat Nabi tersebut. Di mana ya, kalau bagaimana nih haji nih bagi yang tidak mampu cukup sampai tadi ya, sampai yang keempat, karena haji pun bagi yang mampunya haji itu mampu dari sisi ongkosnya ya, mampu dari sisi fisiknya juga. Jangan sampai lupa, fisiknya juga harus dijaga ya, karena ibadah haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Kayaknya disarankan ibadah haji itu masih muda ya, supaya ada kekuatan dan tidak merepotkan orang lain. Ini kalau kebagiannya, karena antriannya panjang sekali ya Kang Alan ya, antrian haji itu kan sampai ada yang 10, 15 tahun, 20 tahun, nggak tahu sekarang nih kalau daftar sekarang berapa tahun nih kalau kota Bandung atau di kota-kota di Jawa Barat. Jadi ya cukupkan haji pun bagi yang mampu, baik itu dari sisi ongkosnya karena butuh biaya yang besar ya, persiapannya juga harus matang. Nah, ongkos bukan hanya ongkos untuk yang berangkatnya, yang di rumah pun ini yang ditinggalkan ya, keluarga yang ditinggalkan ini kan juga harus ada bekal makanan. Nah, jangan sampai kemudian berangkat haji tapi yang di rumah dilupakan, tidak demikian. Allah itu menghendaki kemudahan-kemudahan ya. Nah, tadi secara fisik juga harus kuat. Baik para pemirsa semuanya ya, kalau kita mengikuti ya bagaimana Islam itu sebagai sebuah agama, kita tentu akan tahu bahwa Allah menetapkan Islam sebagai agama terakhir ya, agama penutup, agama yang menyempurnakan agama samawi sebelumnya. Yahudi dan Nasrani itu disempurnakan oleh agama Islam. Ya, tidak ada lagi agama setelah Islam, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau yang mengaku nabi banyak ya, nabi palsu banyak. Nanti kita bahas di pembahasan setelah ini ya tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan Islam ini menghendaki umatnya untuk tunduk patuh pada perintah-perintah agama yang sudah tadi kita sebutkan ya. Ada yang sebut dengan rukun Islam. Nanti kalau ingin lebih lagi ini ya, ketaatan kepada Allahnya, berarti harus tambah dengan keimanannya. Itu kita bahas di pembahasan yang kemudian. Apa saja yang harus dipenuhi ini ya sebagai seorang yang mengaku beragama Islam? Tentu ya, selain ibadahnya, ritual agamanya ya, selain ibadahnya mulai dari syahadat sampai ke hajinya tadi rukun Islam, plus juga kita mengikuti perintah dan contoh dari Rasulullah SAW berkaitan dengan adab perilaku yang beliau contohkan. Jadi perilakunya dari bangun tidur sampai tidur lagi ada contohnya ya. Jadi kita mengikuti semuanya, jangan sampai dipilih-pilih, yang gampangnya saja diikuti, jangan demikian ya. Semuanya diikuti, semuanya kita jalankan. Ada kesulitan, belajar sedikit demi sedikit ya. Jangan kemudian ada kesulitan malah jadi koream gitu ya, jadi kabur, jangan demikian. Justru ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalankan agama Allah, disitulah kita diuji. Semakin kita tunduk taat ya,
semakin besar nanti ujiannya. Makanya harus semakin kuat ini ketaatannya, harus semakin disiplin kita kepada perintah-perintah agama Allah itu. Mungkin itu dulu Kang ya, mangga. Baik, tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang juga sedang menyimak melalui frekuensi kami yang disiarkan langsung di Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur, khususnya juga wilayah Bandung Raya. Dan juga bagi Anda yang pagi hari ini juga bisa menyimak channel YouTube kami di RRI Bandung Live, karena kita sedang langsung live, jadi Anda bisa juga menyimak, menonton langsung. Baik, tadi sudah dibahas mengenai berbagai fundamentalnya perilaku seorang muslim. Kemudian juga tadi sedikit dibahas mengenai adab yang sering bersinggungan kita di secara sosial gitu ya. Tetangga, Bu, ada sekali mungkin adabnya, entah itu kita sebagai seorang tetangga atau menyikapi tetangga kita. Hari libur kan enaknya tuh tidur di rumah gitu. Tapi ada Bu nu ketrok gedug belum ada yang nyelep lah dan lain sebagainya. Nah, perilaku seperti apa adab seorang muslim ketika kita menjadi tetangganya maupun juga menyikapi gitu ya akhlak tetangga kita yang kadang suka di luar nalar ini Bu. Seperti apa? Iya, betul. Tetangga juga ujian ya Kang ya. Betul. Nah, punya tetangga yang baik itu berkah. Nah, punya tetangga yang kurang baik itu ujian. Jadi kalau diuji berarti harus banyak sabarnya, ya. Harus banyak introspeksinya. Mungkin kita juga yang kurang gitu ya, kurang sabar di situ. Ya. Jadi bagaimana akhlak bertetangga? Ini tetangga dalam Islam itu salah satu kunci juga, ya, kunci keimanan juga. Jadi kunci keimanan ketika seorang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tetangganya. Dia harus juga menghormati tamunya. Itu dalam Islam itu, ya. Dalam Islam sudah diatur tentang etika bertetangga. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, kepada tetangga harus baik dong, gitu ya. Kepada tetangga jangan menjelek-jelekan ya. Kepada tetangga jangan kemudian kita jadi mencari-cari ini ya, mencari-cari kekurangannya gitu ya. Ada orang yang suka noong tetangga gitu ya, lagi apa ini si ibu, dilihat-lihat ini, wah wajahnya lagi kurang ceria ini, kayaknya lagi marah-marah, disebarkan di tetangganya, ibu lagi bertengkar sama suaminya. Ada yang begitu gitu ya. Ini fitnah-fitnah yang bisa timbul dari kehidupan bertetangga. Jadi apalagi tetangganya sebelahan atau depan rumah, belakang rumah, itu biasanya cobaannya banyak. Jadi bangun tidur tiba-tiba dengar ada orang teriak-teriak, atau lagi tidur enak-enak ada orang yang pukul-pukul tadi ya. Ada yang latihan ngedrum gitu ya, atau latihan musik, ada aja Kang. Lagi malu ini Bu, malu tembok. Gedug-gedug tanpa izin, padahal seharusnya ada izin. Ada izin dulu gitu ya. Kalau mau renov rumah itu izin dulu tetangganya, bilang dulu punten nanti bisi kagandengan gitu ya. Atau kalau kita punya anak kecil juga ya, kita minta maklumnya ke tetangga kalau malam-malam anak kita menangis gitu ya, bayinya nangis, itu harus kita juga punya perasaan gitu ya, tetangga kita mungkin terganggu. Atau yang lagi rame di kota Bandung ini ya, parkir depan rumah gitu ya. Tapi tetangganya juga jangan kemudian ramenya kayak kemalingan gitu ya. Kalau urusannya bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan dengan baik gitu ya, cukup dengan musyawarah. Bu, parkirnya punten ngehalangan jalan gitu ya, mobil abi bade keluar. Tapi kalau sudah nggak bisa diobrolin gitu ya, nggak bisa ini dimusyawarahkan lagi bagaimana? Nah, ini harus bareng-bareng satu lingkungan masyarakat gitu di situ ya. Kalau satu komplek, kalau satu RT musyawarahkan bersama. Bagaimana jalan keluarnya? Urusan dunia nggak ada jalan keluarnya ya Kang ya. Urusan akhirat kita sudah selesai dengan dunia, sudah selesai dengan perbekalannya, nggak bisa ngapa-ngapain nanti kalau di akhirat itu ya.
Nggak bisa nanti kepada Allah, ya Allah balikan lagi ke dunia supaya saya bisa beramal ibadah, saya bisa sodakoh. Nggak bisa. Urusan dunia insya Allah masih bisa diselesaikan. Jadi niatnya apa? Niatnya adalah kita memperbaiki akhlak kita, kita memperbaiki perilaku kita, kita memperbaiki kehidupan kita, termasuk dengan tetangga. Jangan kemudian kita mencaci maki, kita merendahkan tetangga kita, ya. Kita kemudian tadi menimbulkan permusuhan, fitnah di antara tetangga. Jangan, jauhi. Bertetangga dengan sebaik-baiknya, karena kita ada butuhnya. Hidup di dunia itu nggak selamanya kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita. Ada butuhnya dengan orang lain, ya. Ada kalanya kita tiba-tiba kehabisan beras gitu ya. Ternyata masih tutup toko-toko. Siapa yang bisa bantu? Yang dekat dengan rumah kita kan, tetangga ya. Tiba-tiba harus pergi, padahal yang jaga rumah nggak ada, misalnya si bibinya, asistennya lagi nggak datang, siapa yang bisa dimintakan tolong? Tetangga, ya. Jadi ada sesuatu, ada segala sesuatunya tetangga kita harus jaga, ya. Mungkin ada nggak semuanya senang sama kita, Kang ya, tapi insya Allah kalau kitanya baik kepada tetangga, menjaga hubungan, insya Allah tetangga juga segan sama kita, dan nanti yang muncul adalah rasa ingin saling menjaga, saling menolong satu sama lain, gitu dengan tetangga. Ya memang cobaannya di situ. Ya. Baik ya. Kemudian Bu Ustadz tadi selain dengan tetangga, kita pun juga kadang ada kepepetnya. Menyikapi juga bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim apabila lagi kepepet nih Bu Ustadz, bab hutang piutang. Nah, adab seorang muslim bagaimana ketika kita berhutang dan ketika kita menyikapi orang yang sulit bayar hutang. Betul. Ini seperti apa? Iya. Jadi Rasulullah mencontohkannya kalau ada orang yang kesulitan, tolong, ya, ditolong. Termasuk ada orang yang kesulitan secara ekonomi, ditolong. Berarti kita harus membantu dia. Kalau memang ada kemampuan secara ekonomi, ya, ada rezeki yang berlebih di kita, gitu ya, rekening di banknya rada kandel, gitu ya, Kang ya, silakan bantu tetangganya, bantu orang yang membutuhkan, dihutangi, gitu. Nah itu adab kita yang punya uangnya, ya, kita membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Catatannya ya, benar-benar membutuhkan. Adab orang yang menghutangnya bagaimana? Pertama, dia harus punya itikad untuk membayar hutang, karena hutang itu ya harus dibayar. Kalau tidak itu menjadi salah satu penghalang kita dalam penghitungan amal kebaikan kita. Bahkan di alam barzah juga itu jadi penghalang. Makanya ketika seseorang meninggal dunia, segerakan bayar hutangnya. Nah, itu ya. Kalau ada harta warisan, segerakan dari harta warisan itu untuk membayar hutang terlebih dahulu. Kalau ada anaknya yang mampu, ahli warisnya yang mampu, segerakan untuk bayar hutang orang tuanya terlebih dahulu, supaya lekas nanti lepas dengan urusan dunianya, dan segera ada penghitungan di alam barzahnya. Itu hutang tuh. Jadi harus itikad bayar hutang. Jangan kemudian bayar hutang untuk melarikan diri ya. Nah, kalau bayar atau menghutang gitu ya, berhutang pada orang lain tapi tidak membayar, ya yang rugi adalah dia sendiri. Yang menghutangi bagaimana? Dia rugi nggak? Mungkin secara ekonomi di dunia rugi. Tetapi kalau dia ikhlaskan semata-mata untuk Allah, justru kebaikan akan berlimpah kepada dia. Gitu. Kalau yang memberikan hutang ya, jadi yang memberikan hutang itu nggak pernah rugi, Kang. Kalau di mata Allah ya. Jadi matematika Allah itu nggak ada kata rugi bagi orang yang memberikan hutang, bagi orang yang memberikan bantuan kepada orang lain, insya Allah nggak ada. Semuanya itu keberkahan saja. Kan nggak pernah berkurang itu sebenarnya ya, uangnya. Dia menghutangi 1 juta, apa berkurang? Tiba-tiba saja ada proyekan baru gitu ya, Kang Alan tuh. Kang Alan banyak nih, alhamdulillah ya Kang ya. Nah, itu tiba-tiba aja. Nah, tapi ya harus dipilih lagi. Kalau sekarang tadi ya banyak orang yang memang niatnya tidak baik, harus dipilih. Dan kita juga harus melihat, ini benarkah orang ini membutuhkan bantuan? Karena sudah pengalaman pasti ya, kelihatan. Kalau memang membutuhkan bantuan, segerakan bantu. Ada berapapun di kita, bantu. Bahkan kalau orang ini, kita tahu orang ini kesulitan, jangan dihutangkan. Kalau menurut saya, bantu aja, ya, bantu aja. Dia untuk makan pun ada kesulitan gitu ya, makan pun sehari mungkin sekali, bahkan ada berhari-hari dia nggak mendapatkan makanan yang baik gitu ya.
berarti kita yang punya kewajiban untuk membantu. Ya sudah, ini tidak dihutangkan ya, saya memberikan saja. Jadi tidak perlu dikembalikan. Nah, sampai segitunya kalau dalam Islam. Jadi tidak semata-mata kita punya rezeki yang banyak itu ya itu sebagai anugerah dari Allah, tapi ada juga perintah Allahnya dari rezeki yang kita miliki ini untuk diberikan sebagiannya kepada orang yang membutuhkan. Ya ini ya. Jadi orang yang menghutangi itu niatkan untuk membantu. Orang yang berhutangnya dia harus punya itikad untuk membayar hutangnya sesegera mungkin. Itu Kang, mangga. Baik ya. Jelas sekali karena suka ada trauma-traumanya Bu ketika menerima pesan Manawi cenah. Suka ada trauma, tapi tadi dijelaskan bahwa justru sikap atau pribadi seorang muslim kalau memang misalkan ini darurat atau urgent ya dibantu seperti itu ya Bu ya. Yeah. Baik, dan juga ada kesadaran bagi yang meminjam ataupun juga mungkin Anda yang juga meminjam hutang atau yang dihutangi pun juga perlu sadar diri gitu ya, harus disegerakan. Baik, terakhir mungkin Bu Ustaz boleh disampaikan hal-hal yang menjadi fundamental bagi seorang muslim. Bahwa tadi disampaikan dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Iya, baik. Jadi seorang muslim itu yang pertama harus dilihat akidahnya. Ini akidahnya harus lurus gitu ya. Jadi dia harus ada ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir terus ya. Sehari-harinya dia ingat kepada Allah. Kedua, ibadahnya benar. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan diubah kalau ibadah. Ya, sesuai dengan ketentuan dari Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlaknya harus kokoh. Kebaikan-kebaikan ya dari Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kita juga contoh ya, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wawasan kita diperluas. Seorang muslim itu harus pinter, harus banyak belajarnya. Jangan cukupkan dengan apa yang ada di hari ini pada diri kita, tapi terus belajar. Belajar sampai kapan? Sampai kita mau meninggal pun ini ya, belajar terus. Yang kelima, ini fisik. Fisiknya harus kuat, harus sehat, dijaga makanannya, pola makannya, pola hidupnya supaya fisiknya kuat. Kenapa harus kuat? Karena banyak ibadah dalam dalam perintah Allah ini membutuhkan fisik yang kuat. Sholat kan ini butuh fisik. Kalau ingin sholatnya berdiri sempurna, berarti kita harus mampu berdiri. Ya terus tadi ya hajinya juga kan haji butuh kekuatan fisik. Betul. Ada sa'i di situ lari-lari, ada kita mau lempar jumroh itu jalan kaki itu dari Mina, ya jalan kakinya panjang itu ya berkilo-kilometer, nggak ada kendaraan di situ, jalan kaki. Ya. Kemudian yang keenam harus berjuang melawan hawa nafsu. Jadi mau kita setiap kita mau bekerja niatkan untuk amal ibadah. Jadi enyahkan gitu ya hawa-hawa nafsunya, mau korupsi mau apa gitu ya kemungkarannya enyahkan itu ya. Kemudian yang ketujuh disiplin menggunakan waktu, teratur dalam segala urusannya. Yang kesembilan harus berusaha, punya kemampuan sendiri, dan yang terakhir bermanfaat bagi orang lain. Ya kita memberikan hidup kita kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi orang lain dan jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau memang tidak memberikan nilai ibadah dalam kehidupan kita, jauhi ya. Kita niatkan hidup kita ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih tentunya untuk Ibu Ustazah Dr. Hajah Dedekania SHMH sudah hadir tentunya ke studio kami, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga mendengarkan melalui RRI Bandung Live, dan juga Anda juga bisa terus menyimak dan juga menonton. Jangan lupa di subscribe karena supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi berbagai informasi dan tentunya topik-topik di Mutiara Pagi setiap harinya. Dan tentunya juga saya Alan Albana undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.